pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pertemuan kedua, masih dalam tema spekulasi manusia dalam materi bahasa. Tadi pada pertemuan pertama saya sebutkan bahwa spekulasi manusia dalam materi bahasa itu terbagi ke dalam 3 fase atau 3 zaman. Nah, di kedua ini saya akan jelaskan tentang fase organik. Fase organik juga selalu dikait-kaitkan dengan teori asal mula bahasa. Sebab pada waktu itu berkembang teori yang digagas oleh Darwin tentang evolusi manusia. Baik, pada fase organik ini, kelahiran fase organik ini ditandai oleh buku karya Paul Hoerder yang terbit pada tahun 1772. Buku ini terbit dalam bahasa Jerman berjudul Über den Organic Base dan dalam bahasa Inggris On the Origin of Language. Nah, gagasan Herder pada intinya menunjukkan bahwa bahasa terlahir karena dorongan manusia untuk berpikir. Selanjutnya, pada awal atau pertengahan abad ke-18 ini, isu-isu mengenai kepercayaan atau hal-hal yang bersifat tahayul dalam kajian bahasa sudah mulai ditinggalkan. Nah, pergeserannya, para ahli bahasa pada zaman itu sudah ingin meneliti teori asal mula bahasa. Jadi mereka itu ingin menganalisis, meneliti bagaimana atau mengapa manusia bisa berbahasa. Nah, upaya untuk melakukan penelitian itu tidak mudah karena secara arkeologis tidak ada bukti-bukti yang ditunjukkan oleh fosil atau bukti arkeologis lainnya terkait keberagaman bahasa yang seperti yang kita miliki sampai saat ini. Tidak ada bukti fosil juga terkait penelitian akuisisi bahasa, perbandingan bahasa, dan sistem komunikasi di antara hewan-hewan atau primata lainnya sebagai basis lahirnya teori evolusi yang dikembangkan oleh Darwin. Namun, secara umum disepakati bahwa asal mula bahasa sangat dekat dengan asal mula bahasa dari perilaku modern manusia. Nah, namun hanya sedikit implikasi dari kesepakatan tersebut. Nah, sebagai teori yang hidup atau berkembang pada zaman teori evolusi manusia, maka ada beberapa teori asal mula bahasa yang dikemukakan oleh para ahli waktu itu. Pertama, teori yang digagas oleh Adam Smith yang dia sebut dengan teori tekanan sosial. Teori ini, ya, teori yang disampaikan oleh Bapak Ekonomi Kapitalis ini tidak mempersoalkan fisik manusia sebagai entitas yang berkembang secara perlahan. Dan kemampuan berbahasanya pun kita yakini sebagai sesuatu yang didapatkan dengan perlahan pula atau gradual, berjenjang. Nah, Adam Smith melukiskan seolah-olah manusia itu sudah mencapai kesempurnaan fisik. Jadi teori tekanan sosial itu tidak memperhitungkan bagaimana manusia berkembang dan dimiliki oleh manusia sebagai entitas yang berkembang. Asumsi yang dikembangkan bahwa manusia telah mencapai kesempurnaan fisik dan berbahasa itu adalah proses atau berbahasa itu adalah kebutuhan manusia untuk saling memahami dalam interaksi sosial. Ini yang dia sebut dengan teori tekanan sosial. Lalu teori kedua dikemukakan oleh Herder yang mengatakan bahwa segala hal yang ada di muka bumi ini diberi nama sesuai dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek tersebut. Nah, teori ini ada yang menentang, ada pula yang mendukung, ya, seperti biasa. Ada tesa, ada antitesa. Namun begitu, dalam kehidupan manusia memang ada unsur-unsur bahasa yang diciptakan manusia sebagai usaha imitasi terhadap bunyi binatang atau gejala alam di sekitarnya. Dalam konsep tradisional kita mengenal adanya istilah onomatop dan anomatop. Nah, teori ketiga yang disebut juga dengan teori interaksi ini digagas oleh Muller pada tahun 1961. Jadi pada dasarnya Muller menyebutkan bahwa ujaran-ujaran sebagai wujud konkret dari aktivitas berbahasa manusia itu dipicu atau disebabkan oleh suasana hati manusia. Misalnya suasana hati karena ketakutan, kegembiraan, dan sebagainya. Nah, ujaran-ujaran itulah yang kemudian ditiru oleh manusia yang lain
dalam aktivitas berkomunikasi. Teori interaksi ini memuat 5 subteori, dapat dikatakan sebagai subteori mungkin, atau mungkin ada beberapa muatan di dalam teori interaksi ini yang pada intinya itu menunjukkan adanya aspek organiks atau bagaimana secara organis manusia itu mengungkapkan bahasa. Mulut mengungkapkan 5 teorinya, dan salah satunya itu mendapatkan tentangan dari Sapir ya. Dari 5 teori, yang pertama itu Pupuh teori, lalu yang kedua teori Dingdong, lalu yang ketiga Yoheho teori, keempat Bowo teori, dan kelima gestur teori. Baik, kita akan jelaskan satu-satu apa itu Pupuh teori, Dingdong teori, dan selanjutnya. Pertama, Pupuh teori ini pada intinya mengemukakan bahwa kemampuan berbahasa pada manusia itu dihasilkan sebagai letupan emosi, hasil letupan emosi yang dimiliki manusia. Jadi ketika misalnya sebetulnya teori ini digagas oleh Darwin, lalu diberi nama oleh Muller dengan nama teori Pupuh teori, ketika dia mengilustrasikan pada saat hewan menunjukkan emosi ya, atau perasaan jengkel atau jijik dengan mengeluarkan udara dari hidung dan mulut yang didengarnya seperti suara puh ya. Maka dinamailah Pupuh teori. Jadi teori ini meyakini bahwa bahasa itu merupakan letupan emosi yang ada pada manusia. Selanjutnya, Dingdong teori atau juga dikenal dengan nativistik teori. Teori ini digagas oleh Max Muller ya, yang sejalan dengan pemikiran Socrates ya, yang menyebutkan bahwa bahasa lahir secara alamiah. Apa maksudnya? Bahwa pemikiran Socrates itu menyebutkan bahwa kemampuan berbahasa atau aktivitas berbahasa yang dilakukan oleh manusia itu muncul secara alami ya. Secara alami sebagai sebuah respon ya, yang dihasilkan karena adanya penginderaan yang dilakukan oleh manusia. Jadi secara alamiah bahasa muncul karena adanya respon yang dilakukan oleh manusia atas apa yang diinderanya ya. Ini teori Dingdong yang digagas oleh Max Muller. Lalu yang ketiga, ada teori yang disebut dengan Yoheho. Yoheho teori ini sangat meyakini bahwa bahasa terlahir karena adanya aktivitas sosial yang dilakukan oleh manusia. Pada zaman manusia primitif dulu, sekelompok orang melakukan kerjasama sosial, sehingga dalam kegiatan tersebut terlahirlah bahasa. Diilustrasikan misalnya dalam kehidupan modern seperti sekarang, ada mobil mogok, lalu kita bersama-sama mendorongnya. Nah, pada saat akan mendorong mobil itu, tiba-tiba saja kita mengatakan ucapan seperti 1, 2, 3. Nah, karena adanya aktivitas sosial itulah bahasa bisa terlahir. Nah, dalam konteks orang primitif dahulu juga ya seperti itu kurang lebih. Jadi Yoheho teori ini menegaskan bahwa bahasa itu terlahir karena adanya aktivitas sosial yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, teori yang keempat itu Bobo teori. Teori ini juga disebut dengan anomatopoetik teori atau ekboik teori. Ya, paham anomatopea atau Bobo teori ini meyakini bahwa kata-kata yang pertama lahir itu merupakan kata-kata yang meniru atau tiruan terhadap suara yang dihasilkan oleh alam seperti guntur, angin, ombak, air sungai, suara ayam atau bunyi intik. Jadi secara otomatis kata-kata itu meniru bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh alam. Namun pada gilirannya Max Muller sendiri menolak atau membantah teori yang dia gagas karena katanya aktivitas komunikasi yang dijalankan manusia itu lebih banyak dilakukan di luar kandang, tidak seperti suara ayam dan itik yang terjadi di dalam kandang. Nah, terakhir gestur teori.
Jadi gestur teori ini eh, meyakini bahwa bahasa terlahir karena adanya keterbatasan komunikasi yang dilakukan secara non-verbal oleh orang-orang primitif pada zaman dahulu. Maksudnya, pada zaman dahulu katanya, pada zaman dahulu diasumsikan bahwa orang-orang primitif itu berkomunikasi secara non-verbal. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan gerak tangan, gerak mata, atau gerak tubuh lainnya. Tapi karena komunikasi dengan alat nonverbal seperti itu banyak keterbatasan, maka secara otomatis lahirlah bahasa. Misalnya begini, ketika malam hari atau keadaan gelap, orang-orang primitif tidak mungkin dapat melakukan aktivitas komunikasi dengan pertukaran pesan dengan menggunakan tangan. Mereka tidak akan bisa melihat. Karena ada keterbatasan itulah kemudian bahasa terlahir. Jadi gestur teori itu meyakini bahwa bahasa terlahir karena adanya keterbatasan alat komunikasi nonverbal yang dimiliki atau yang dan digunakan manusia primitif pada zaman dahulu. Nah, itulah beberapa sub bagian dari teori interaksi yang dikemukakan oleh Max Muller yang disebut juga dengan fase organik. Jadi fase organik ini pada intinya itu sudah menunjukkan bagaimana mekanisme fisik, ya, bagaimana mekanisme fisik atau organ yang dilakukan oleh manusia sehingga dapat menggunakan bahasa. Nah, ini tentu saja spekulasi karena pada kenyataannya mereka tidak mampu menunjukkan secara autentik dan tidak juga bisa dibuktikan kembali apa yang diklaimnya sebagai sebuah statement ini. Jadi ini tetap saja dikatakan sebagai spekulasi, upaya yang dilakukan serampangan tanpa didasarkan oleh teori yang berkembang secara ajak. Itulah pertemuan kita yang kedua dalam bahasan fase organik atau teori asal mula bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.